Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fisa Iza Maulidi, mahasiswi pendidikan Bahasa Inggris semester 3 di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang kajian retorika untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan berpidato. Istilah retorika muncul pertama kali di Yunani sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Pengaruh kebudayaan Yunani menyebar ke dunia timur, seperti halnya Mesir, India, Persia, Indonesia, dan lain-lain. Retorika mulai berkembang pada zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Dan yang dianggap sebagai guru retorika adalah Georgias yang dikenal pada tahun 480 sampai 370 tahun sebelum Masehi. Kemudian, teori retorika Aristoteles dan Cicero mulai dikenal sebagai suatu gaya atau seni berbicara baik yang dicapai berdasarkan bakat alami maupun melalui keterampilan teknis. Seni berbicara bukan berarti berbicara secara lancar, tanpa jalan pikiran yang jelas dan tanpa isi, melainkan suatu kemampuan untuk berbicara dan berpidato secara singkat, jelas, padat, dan mengesankan. Kemudian, Aristoteles dan Cicero mendeskripsikan bahwa Aristoteles berpendapat bahwa tujuan retorika yang sebenarnya adalah membuktikan maksud pembicaraan atau menampakkan pembuktiannya. Sedangkan Cicero berpendapat bahwa retorika mempunyai dua tujuan pokok yang bersifat sosio atau anjuran dan disuasio atau penolakan. Retorika kini disebut dengan retorika modern. Retorika modern adalah gabungan yang serasi antara pengetahuan, pikiran, kesenian, dan berbicara. Retorika berarti pada tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, atas cara yang lebih efektif, pengucapan kata-kata yang tepat, benar, dan mengesankan. Pada retorika terhadap beberapa tahapan, di antaranya tahapan yang pertama adalah inventio atau penemuan. Pembicaraan menggali topik dan meneliti halayak untuk mengetahui metode persuasi yang paling tepat. Tahapan yang kedua, dispositio atau penyusunan. Pembicara menyusun pidato atau mengorganisasikan pesan. Tahapan yang ketiga, elocatio atau gaya. Pembicara memilih kata-kata dan menggunakan bahasa yang tepat untuk mengemas pesannya. Tahapan yang terakhir, pronunciatio atau penyampaian. Pada tahapan ini, pembicara menyampaikan pesannya secara lisan. Perlu diketahui bahwa objek studi retorika sudah berusia setua kehidupan manusia. Setiap orang memanfaatkan retorika menurut kemampuannya masing-masing, khusus pada dunia pendidikan dan pada bidang yang belajar tentang pendidikan. Para pendidik dalam tugasnya sadar atau tidak telah memanfaatkan ilmu retorika ini. Kemudian, analisis konsep, teori retorika, dan pidato para orator atau retor. Berdasarkan isi pesan dan tujuannya, pidato dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif pendidikan dan pada bidang yang belajar tentang pendidikan, para pendidik dalam tugasnya sadar atau tidak telah memanfaatkan ilmu retorika ini. Kemudian, analisis konsep, teori retorika, dan pidato para orator atau retor. Berdasarkan isi pesan dan tujuannya, pidato dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama, pidato informatif. Pidato informatif ditujukan untuk menambah pengetahuan pendengar. Hal ini dilihat
dari jenis-jenis pidato informatif. Yang pertama, kuliah, yang biasa kita ketahui sebagai kegiatan seorang mahasiswa dalam mempelajari ilmu, ceramah, referat atau makalah, pengajaran, dan wejangan informatif. Yang kedua, pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan pidato yang bertujuan untuk mempengaruhi pendengar dengan membujuk pendengar agar mengubah pikiran atau sikapnya yang ditujukan agar orang mempercayai sesuatu, melakukan dengan antusias dan yakin akan pilihan yang ingin diubah. Kemudian yang ketiga, pidato rekreatif. Pidato ini bertujuan untuk menyenangkan atau menghibur orang lain, di mana pidato ini ditargetkan agar menjadi kesan yang tak terlupakan oleh para pendengarnya. Beberapa ciri satu pidato dianggap baik dan menarik apabila yang pertama, pidato yang sakrik, memiliki objektivitas, unsur-unsur mengandung kebenaran, hubungan serasi antara isi dan formalisasi di dalamnya. Kemudian, pidato yang jelas. Pembicara menyampaikan ucapan dan susunan kalimat yang tepat dan jelas. Yang ketiga, pidato hidup. Pidato ini diawali dengan ilustrasi, ditampilkan pengertian-pengertian abstrak atau definisi. Kemudian, pidato yang memiliki tujuan. Pidato yang memiliki tujuan dirumuskan dalam satu pikiran pokok yang terpatu pada satu tujuan yang jelas. Kelima, pidato yang memiliki klimaks dirumuskan dan ditampilkan secara tepat. Keenam, pidato yang memiliki pengulangan. Pidato yang memiliki pengulangan untuk dapat memperkuat isi pidato dan memperjelas pengertian oleh pendengar. Ketujuh, pidato yang berisi hal-hal yang menunjukkan. Hal ini dimaksudkan agar menarik rasa ingin tahu para pendengar. Kedelapan, pidato yang dibatasi, terdiri dari satu atau dua masalah saja. Kesembilan, pidato yang mengandung humor. Pidato ini dapat menghidupkan pidato dan kesan tak terlupakan oleh para pendengarnya. Kemudian, teknik dalam mempersiapkan pidato. Pidato tidak hanya biasa dilakukan oleh orang-orang tanpa persiapan yang matang, akan tetapi dalam pidato memiliki teknik-teknik dalam persiapannya. Yang pertama, sumber untuk menentukan bahan pidato. Biasa berasal dari teknik membaca, bantuan orang lain, tempat yang biasa dikunjungi atau ingin dikunjungi, daftar literatur, radio dan televisi, toko buku, dan rujukan media yang lain. Kemudian, teknik persiapan pidato. Dalam pidato, ada beberapa persiapan, seperti persiapan umum, berupa umumnya waktu yang cukup dan bekerja secara sistematis. Persiapan khusus berupa pengumpulan bahan yang apik, menyortir bahan, dan menyusun skema pidato. Bagian pendahuluan pidato berupa memancing perhatian pendengar, mengemukakan pertanyaan, dan lain sebagainya. Penutup pidato berupa efektivitas tinggi, yaitu satu pikiran yang padat isinya. Aspek dalam pengembangan satu konsep, yaitu estetis, definisi, dan geografis. Langkah-langkah menyusun pidato. Yang pertama, merumuskan tujuan. Kedua, menganalisis para pendengar. Ketiga, mengembangkan ide atau pikiran. Keempat, mencari sumber-sumber. Dan kelima, pengolahan. Dan terakhir adalah fase-fase latihan. Berikutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi retoris. Dalam setiap pidato membutuhkan komunikator serta komunikan. Pada komunikator terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan komunikasi, sikap komunikator itu sendiri, serta pengetahuan umum. Pada komunikan terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, yakni pengetahuan tentang komunikasi dan keterampilan berkomunikasi, sikap resipien atau komunikan itu sendiri, serta sistem sosial dan kebudayaan yang berlaku.
pada pesan dan medium. Faktornya adalah elemen-elemen pesan komunikator menerjemahkan pesan dengan mempergunakan medium, struktur pesan, isi pesan, dan proses pembeberan. Hal ini disebutkan bahwa pidato adalah mode membangun komunikasi antara pembicara dan penonton. Tujuan dari membangun komunikasi serta penonton mungkin berbeda di bawah berbagai konteks. Akan tetapi, yang penting adalah kemampuan untuk membangun komunikasi yang tepat dan pemahaman yang lebih baik. Pengembangan pidato berdasarkan teori retorika. Yang seperti diketahui, monologika adalah ilmu tentang seni berbicara tentang secara monolog. Bentuk utama monologika adalah pidato. Komunikasi dalam bentuk ini bersifat satu arah. Ada beberapa jenis pidato, seperti pidato impromptu. Pidato pada saat yang tidak terduga sebelumnya. Pidato manuskrip, pidato yang dengan naskah atau membaca pidato. Seperti yang saya lakukan pada kesempatan ini. Kemudian memoriter, pidato dengan pesan yang ditulis dan kemudian diingat kata demi kata. Dan terakhir, extempore, pidato yang dilakukan oleh juru pidato yang mahir. Dari sini mungkin cukup sekian kesempatan dari video ini. Atas perhatiannya, saya haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.